saya Ibu Ayu Agustina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sosiologi, yaitu mengenai kelompok sosial. Oke, sudah siap? Ikuti terus ya videonya. Nah, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, yang mana bahwasanya seorang individu itu tidak akan bisa hidup tanpa bantuan individu lainnya. Tanpa kita sadari, sejak lahir kita sudah tergabung atau termasuk dalam salah satu kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya saja kita sejak lahir sudah berada di lingkungan keluarga. Dalam hal ini, keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat itu sendiri. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga menimbulkan rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan yang erat. Nah, untuk mengidentifikasi suatu kelompok sosial itu sendiri, kita harus tahu apa saja ciri dan syarat terjadinya suatu kelompok sosial. Nah, dalam kelompok sosial itu setiap anggotanya memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua, memiliki pola hubungan atau pola interaksi dalam waktu yang berlangsung lama. Tiga, dalam suatu kelompok sosial itu juga memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya, dalam kelompok sosial juga memiliki struktur dan cita-cita yang akan dicapai. Yang kelima, dalam kelompok masyarakat itu atau kelompok sosial itu memiliki kaidah-kaidah dan pola-pola yang teratur. Selanjutnya, di dalam kelompok sosial itu juga berproses dan memiliki sistem. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya kelompok sosial itu bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Dalam kelompok sosial itu juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, yang pertama, menurut Emil Durkheim, beliau mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok solidaritas mekanik, yang kedua kelompok solidaritas organik. Kelompok solidaritas mekanik yang mana merupakan suatu kelompok sosial yang belum memiliki pembagian tugas. Kelompok sosial ini masih sangat sederhana. Jadi setiap anggota bisa membantu menyelesaikan tugas dari anggota kelompok lain. Nah, untuk contoh dari kelompok solidaritas mekanik bisa kita lihat di struktur masyarakat pedesaan. Nah, di sini misalnya saja ada kelompok tani. Dalam kelompok tani ini untuk menyelesaikan tugas, mereka akan saling bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Lain halnya dengan kelompok solidaritas organik. Kelompok solidaritas organik itu sendiri, di sini kelompok sosial yang sudah lebih kompleks, sudah terdapat beberapa pembagian kerja. Misalnya saja hal ini terlihat pada kelompok masyarakat di perkotaan. Nah, misalnya saja di kelompok industrialisasi dalam mengerjakan tugasnya, misalnya di pabrik garment ada yang bagian menjahit, ada bagian nanti pengemasan, ada bagian distribusi. Nah, hal ini akan memiliki kekurangan apabila salah satu anggotanya belum bisa menyelesaikan tugasnya, sedangkan anggota yang lain juga akan terbengkalai tugasnya. Nah, itu tadi adalah klasifikasi kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Yang kedua yaitu klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Nah, Ferdinand Tönnies membedakan kelompok sosial menjadi dua. Hal ini dilihat dari hubungan erat tidaknya dalam anggota kelompok tersebut. Yang pertama yaitu kelompok Gemeinschaft atau yang disebut juga paguyuban. Dalam kelompok sosial paguyuban atau Gemeinschaft, di sini terdapat beberapa ciri. Misalnya saja hubungan antar anggotanya berjalin dengan erat, intim, private dan eksklusif. Eksklusif di sini maksudnya bahwasanya aktivitas-aktivitas yang ada dalam kelompok ini hanya dikhususkan untuk anggota kelompoknya.
Nah, yang kedua yaitu kelompok Gesellschaft atau patembayan. Kelompok ini menyerupai kelompok yang ada di perkotaan. Hal ini terdapat beberapa ciri, yaitu hubungan antar anggotanya ini terjalin atas dasar adanya kepentingan. Yang kedua, bersifat inklusif. Kemudian selain itu juga hubungan antar anggota lainnya tidak berlangsung secara lama. Misalnya saja dalam kelompok-kelompok institusi ya. Misalnya saja ada IGI, PDTI, kemudian PGRI. Mereka ini disatukan karena profesi yang sama, ataupun kelompok-kelompok sosial lainnya misalnya atas dasar kesamaan hobi atau atas dasar kesamaan ideologi seperti itu. Yang ketiga yaitu klasifikasi kelompok sosial menurut Charles H. Colling. Ingat ya, di sini ada belakangnya Y. Untuk mengingat-ingat kalian dalam belajar, Charles H. Colling ini membedakan dua, yaitu primary group dan secondary group. Nah, primary group atau kelompok primer memiliki ciri-ciri jumlah anggotanya sedikit. Hubungan antar anggotanya juga terjalin dengan akrab. Sedangkan dalam secondary group atau kelompok sekunder, jumlah anggotanya besar. Kemudian untuk interaksi mereka hanya berinteraksi dalam waktu tertentu saja. Contoh dari primary group yaitu misalnya saja kelompok rukun tetangga, kemudian kelompok bermain atau peer group. Nah, misal terus bisa juga keluarga, itu juga di dalam primary group. Sedangkan di dalam secondary group contohnya ada PDGI, Korpri, kemudian ada kelompok yang atas dasar kesamaan hobi yang sama seperti itu. Nah, mereka di sini disatukan karena adanya kepentingan yang sama, karena profesi yang sama maupun ideologi yang sama. Kelompok sosial yang keempat yaitu menurut W.G. Sanger. Beliau mengklasifikasikan ada kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok in-group ini berarti seorang anggota didefinisikan oleh orang lain merupakan bagian dari suatu kelompok. Sedangkan out-group adalah orang yang berada dalam anggota mendefinisikan orang lain sebagai orang di luar kelompoknya. Misalnya saja, contoh dari kelompok in-group, Siti termasuk di dalam anggota kelompok SMA Negeri 1 Nusa Bangsa. Nah, jadi SMA Negeri 1 Nusa Bangsa adalah in-group dari Siti. Sedangkan untuk out-groupnya, misalnya ada teman dari luar sekolahan, Siti menyebut Adit merupakan out-group dari SMA Negeri 1 Nusa Bangsa. Cukup mudah kan ya? Yang kelima yaitu klasifikasi kelompok sosial menurut Robert K. Merton. Nah, Merton membedakan kelompok sosial itu menjadi dua, yaitu ada membership group dan referensi group. Nah, membership di sini adalah suatu kelompok yang diikuti keanggotaan saat ini. Sedangkan referensi group adalah kelompok acuan. Nah, contohnya saja, Randy merupakan membership group dari kelompok BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus UGM. Sedangkan sebelum masuk di BEM, Randy juga pernah masuk atau pernah menjadi anggota di kelompok OSIS. Nah, dalam hal ini OSIS merupakan referensi grup atau kelompok acuan Randy sebelum dia menjadi anggota BEM. Dalam hubungan antar kelompok terdapat bermacam-macam dimensi, yaitu yang pertama terdapat dimensi demografi, yang kedua dimensi institusi, yang ketiga dimensi gerak sosial, yang keempat dimensi sikap. Sedangkan menurut Michael Banton terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok, yaitu
Yang pertama, proses akulturasi. Yang kedua, dominasi. Yang ketiga, pluralisme. Yang keempat, paternalisme. Dan yang terakhir yaitu integrasi sosial. Itu tadi adalah pembahasan mengenai kelompok sosial. Cukup mudah kan ya? Yuk kita amati berbagai macam kelompok sosial di sekitar kita. Dan apabila masih terdapat pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Walaupun belajarnya dari rumah, tetap semangat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.